Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi dalam video kami tentang kerohanian. Tentunya di channel kami, channel Syekh Jati. Jangan beranjak dari channel kami, saksikan terus video-video kerohanian dari kami. Pada beberapa bulan yang lalu kita telah mengupload tentang rahasia nama. Begitu hebatnya rahasia nama, dan kali ini kita akan membuka lebih dalam lagi tentang rahasia nama. Untuk melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami, dan juga klik tombol lonceng di bawah ini. Para sahabat semua, mari kita langsung masuk ke dalam tema tentang nama. Di dalam Asmaul Husna, di situ ada 99 nama. Kemudian dari nama-nama tersebut yang kemarin sudah kita buka tentang sebuah kerahasiaan nama, ternyata nama adalah yang utama. Bahkan dari nama tersebut kita mampu membuat hajat kita menjadi terkabul, atau kejayaan-kejayaan kita mampu terkabul dari nama tersebut. Sedangkan di dalam Asmaul Husna di situ ada 99 nama. Dan kita juga pernah mendengar ya yang namanya, katanya nama Asma Allah itu tidak hanya 99. Ada yang mengatakan ada yang ke 100. Ya. Mohon, apakah hal ini memang benar? Kalau memang ada nama Allah yang ke-100, lalu apakah nama tersebut? Silakan dijawab. Untuk mungkin ini ada pemirsa yang juga bingung tentang hal ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebuah nama itu sangat berarti. Dan kita tahu tidak ada sebuah apapun yang tidak ada namanya. Ya, semua apapun itu pasti ada namanya. Baik benda hidup, benda mati, semua. Dan satu hal lagi, sebagaimana Allah telah mengangkat Adam lebih tinggi dari semua makhluknya Allah, termasuk malaikat, dan dipertanyakan malaikat, kenapa sampai Adam itu mau dijadikan khalifah di muka bumi? Itu dikarenakan mengerti tentang nama-nama sebuah benda yang ada di langit, di surga, bahkan di manapun. Jadi nama itu tertuju pada suatu yang disebutkan. Sebuah nama itu akan menuju kepada yang disebutkan. Contohnya, walaupun nama banyak yang sama, pasti ada kriteria tersendiri yang ditanyakan oleh orang yang bertanya sebuah nama tersebut untuk sampai kepada orang tersebut. Itu secara lahiriah. Secara batiniah, apapun bentuknya batiniah, tanpa didasari sebuah nama, pasti juga akan menemukan lagi. Karena batiniah itu luas, batiniah itu besar. Jadi memang intinya sebuah nama yaitu tertuju pada sebuah tujuan yang diucapkan atau yang disebut, atau untuk sampai kepada kebendaan atau kepemilikan. Jadi kalau ada yang mengatakan nama Allah 99 lalu ada yang ke 100, itu benar. Itu benar adanya. Tetapi sesungguhnya kita tidak harus membatasi nama Allah atau Allah itu sendiri, atau Tuhan itu sendiri, atau ilah. Jadi karena sifat penangnya Tuhan bisa menjadikan yang ke 100 itu apa saja. Jadi tidak boleh kita mendiskriminasikan sebuah nama yang ke 100 itu, karena Allah Ta'ala itu maha luas, jadi maha banyak. Jadi apa yang sudah disifatkan pada Tuhan itu adalah suatu nama tersendiri.
Jadi ketika kita melihat sifat cair ini yang di depan kita, ini pasti kita menunjuknya adalah air, atau sifat itu menunjukkan nama. Sifat Tuhan menang berarti dia berwenang membuat nama ke-100-nya ataupun lebih. Jadi kalau lebih dari 99 boleh, karena Allah Maha segalanya. Jadi untuk mengenal lebih lanjut tentang sebuah nama, kita harus ingat, semakin kita mengingat nama, semakin kita akan sampai kepada tujuan. Maaf, di sini tadi dikatakan bahwa nama Allah yang ke-100 adalah sangat luas sekali ya. Iya. Kemudian dalam sistem pandangan bahwa di dalam mengenal Allah kita harus mengenal diri. Iya. Jika pembahasan ini kita masukkan ke dalam diri kita dari nama tersebut, dari asma Allah tersebut yang ke-99, tapi di sini kita aplikasikan ke dalam diri kita sendiri, bukan makhluk yang lain yang mungkin sangat banyak. Di dalam barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Lalu di sini kita punya nama. Mungkin nama kita Sejati, atau Ahmad, atau Rasmin, atau Sofyan, atau siapa. Bagaimana kita mensikapi itu? Bagaimana pada saat kita mengenal diri, sudah betul-betul kenal dengan diri kita, dan bagaimana dengan nama tersebut? Jadi untuk mengenal diri kita itu dari nama bisa, tapi nama itu mengartikan adalah tertuju pada sifat, seperti yang telah tergambarkan tadi bahwa air itu adalah yang sifatnya adalah cair ini. Jadi kalau kita mengatakan pada diri kita Rasmin, kita harus melihat sifat kita, arahnya ke sifat kita, di mana sifat itu adalah perwujudan dari akhlak, di mana akhlak itu adalah merupakan ridhonya Tuhan, di mana ridho Tuhan itu menjadikan apa-apa yang Tuhan kehendaki akan menjadi dimengerti, dipahami, atau tersampaikan oleh akal kita. Jadi ketika ada orang mengatakan Al-Amin, itu sudah pasti Nabi Muhammad gitu loh. Jadi bukankah sifat itu juga nama itu juga sifat gitu, menunjukkan persifatan dari yang tersebutkan. Seperti istri Rasulullah ya Humairah atau yang kemerah-merahan, itu sudah tidak asing di telinga kita bahwa itu adalah istri Rasulullah. Jadi Rasmin itu sendiri menunjukkan sifat kita sendiri kepada yang mengenal diri kita, ya kita sendiri. Sifat kita, tidak ada sifat kita yang terlepas dari diri kita. Apakah ada perbuatan yang kita tidak sadari hingga kita tidak lagi tahu apa yang kita usahakan atau kita perbuat? Jadi perbuatan menunjukkan sifat itu adalah diri kita sebagai landasan untuk menuju Allah itu sendiri. Jadi akhlak itu adalah karakter dari sifat, dan sifat itu sendiri adalah suatu kemudahan dari sebuah nama. Jadi apapun bendanya pasti ada sifat di dalam nama tersebut. Jadi setiap nama yang disebutkan pasti akan sangat paham. Bunga mawar itu kita sudah tanpa melihat pun tahu gitu, sifatnya kayak apa, baunya kayak apa, menunjukkan wujudnya apa, itu kita tahu. Jadi untuk menyebutkan nama Allah, untuk lebih mengenal Allah, itu sangat-sangat mungkin, tetapi kembali lagi ke akhlak kita sendiri. Tanpa akhlak yang baik, Allah tidak ridho, maka mentah apa yang kita ucapkan sebagai sebuah nama tersebut masuk ke dalam telinga kanan, keluar dari telinga kiri, hingga tidak membuahkan apapun di dalam penyaringan hidup kita sendiri. Jadi ada juga orang yang dikatakan Rasmin itu tidak tahu siapa Rasmin. Tetapi bagi Rasmin sendiri, untuk menyebutkan Rasmin, dia sangat paham karena dia dari kecil ikut dia. Bisa diterima? Bisa deh. Pada intinya nama itu sangat berguna
bagi perjalanan kita menuju Allah, karena itu menunjukkan sifat, dan sifat itu sama dengan zat itu sendiri. Ya, alhamdulillah sekali, terima kasih untuk penjelasannya. Alhamdulillah. Para sahabat semua, sungguh Allah adalah sesuatu rahasia yang sangat dirahasiakan sekali. Tapi jangan kita pandang sesuatu itu adalah Allah. Allah sangat mulia, Allah sangat tinggi, Allah sangat sulit untuk terbahaskan dengan kalimat apapun. Mari kita perbaiki akhlak kita. Kita satukan sifat kita menjadi sifat sama seperti sifat Allah. Para sahabat semua, sebagai manusia yang beragama, sebagai muslim, Nabi besar Muhammad SAW adalah sebagai panutan kita. Ciri beliau adalah sosok yang sangat mulia sekali pribadinya. Mari kita jalankan akhlak-akhlak beliau kepada diri kita untuk mengenal Allah. Meskipun di sini Allah sangat tinggi sekali dan sangat sulit untuk kita kenali, tapi dengan kemurahannya Allah menurunkan derajatnya kepada kita supaya kita mengenalnya. Mulai dari zat yang sangat sulit untuk dibahas, kemudian dari zat tersebut turun ke dalam sifat, dari sifat Allah sendiri menurunkan kepada perbuatan, dan dari perbuatan itulah terwujud sebuah nama. Dan semoga jika kita mampu untuk menggali asma Allah yang ke-100 untuk pribadi kita, semoga Allah memberikan rahmatnya untuk kita kenal, untuk kita dekat, untuk kita satu dalam kondisi akhlak yang mulia. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.